Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda kelas 4E hari ini? Oke, luar biasa ya, semangat sekali ya. Hari ini Ustaz juga semangat ya, karena kalian juga semangat, saya perhatikan. Soalnya kita sama-sama semangat ya, kalian semangat belajar, semangat mengajar. Jadi hari ini Anda-andaku semua ya, untuk kelas 4E, hari ini spesial ya, kegiatan belajar kita karena hari ini Ustadz sekaligus mengajar dan juga sekaligus dinilai ya. Jadi ada penilai dari pusat ya, akan menilai kegiatan belajar kita hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajarannya, apakah berjalan dengan baik atau kurang bagus ya. Makanya kita akan tampilkan kegiatan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Nah, jadi ya, jadi ini ya ada kartu penilaian Ustadz ya. Jadi ini kartu penilaian dari Universitas Palangkaraya ya. Ya, ini diberikan kepada Ustadz untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ini yang digunakan untuk penilaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Ustadz mau sampaikan bahwa karena kita sekarang ini masih Makassar, masih zona kuning ya, belum zona hijau. Makanya kita kalau tidak ada kegiatan yang penting di luar, yang sifatnya tidak terlalu penting, makanya kita harus, sebaiknya kita tetap di rumah. Ya, tetap di rumah. Karena Makassar masih zona kuning, artinya belum masuk zona hijau ya. Kalau zona sudah hijau berarti sudah aman semua, tapi kalau zona kuning masih hati-hati ya, masih hati-hati. Andaikan pun kalian ada kegiatan penting di luar, kalian tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan jaga jarak ya, menjaga jarak dengan orang lain. Begitupun juga kalau kalian keluar dari rumah, pulang kembali ke rumah, ya langsung cuci tangan. Dan lebih bagus lagi kalau mandi ya, supaya virus yang menempel di tubuh itu bisa hilang dengan kita mandi. Oke. Pada hari ini Ustadz akan mengajarkan tentang materi baru ya, tentang pengukuran panjang dan berat. Pengukuran panjang dan berat. Nah, tetapi kita sebelum melangkah lebih lanjut materi ini, Ustadz mau mereview dulu materi ya pekan lalu ya. Mereview dulu materi pekan lalu. Yaitu tentang apa lagi materinya, ada yang masih ingat? Zakir Al-Fatih. KPK dan FPB. Betul, KPK dan FPB. Oke. FPB. Ya, betul ya. Siapa yang di antara kalian yang bisa sebutkan kelipatan 4, 5, 6 bilangan kelipatan 4? Ustadz kasih poin 10.
Oke, silakan Hasan. 4. 12, 16. Oke, 20 dan 24, betul ya. Itu bilangan kelipatan 4, artinya ditambah-tambah 4 ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya lagi, siapa yang bisa sebutkan bilangan kelipatan 6? Bilangan kelipatan 6. 5. Ya. Siapa jawab? Zakir Al-Fatih. 6, 12. Oke, Kiki Aisyah. Oke, silakan. 26. Oke, 6, 12, 18, 24. 18. Oke. Oke, itu ya. Jadi satu bilangan kelipatan 4, yang satunya tadi bilangan kelipatan 6. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa sebutkan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan ini, 4 dan 6? Jadi tadi kan sudah disebutkan kelipatan 4, kelipatan 6. Yang mana yang kelipatan persekutuannya? Ayo, siapa bisa? Oke, berapa? Zakir Al-Fatih, 12 ya. Oke, 12. Jadi 4 dan 6 kelipatan persekutuannya 12. Apa lagi masih ada selain 12? Ada lagi selain 12? 12 dan 16 bukan kelipatan persekutuan. 18. Ayo, ada yang bisa? Iya, 12, 8, 18 masuk ke 18. Ya, 12, 24. 12, 24 dan 30, 36 ya. Oke. Kalau kita lanjut itu kelipatan 4 dan kelipatan 6 itu akan lebih banyak lagi kelipatan persekutuan yang kita dapatkan. Oke. Nah, tadi itu kelipatan persekutuan 4 dan 6. Sekarang Ustadz tanyakan, dari kelipatan persekutuan yang kita ketahui, yang mana yang merupakan KPK-nya? KPK dari 6 dan 4. Ayo, ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan KPK-nya? Jadi kalau KPK itu satu saja namanya, KPK satu saja. Jadi kelipatan yang sama dan paling kecil. Ayo, yang mana? Tadi iya, 12. Siapa tadi jawab itu? Oke, Aidan ya. Jadi 12 ya. Jadi KPK-nya 12. Seperti itu ya. Jadi kelipatan yang sama dan paling kecil. Nah, berarti KPK-nya 4 dan 6 adalah 12. Seperti itu ya. Jadi itu review materi kita. Oke, untuk KPK. Sekarang FPB. Siapa yang bisa sebutkan faktor dari 10? Ayo, faktor dari 10. Oke, Asyam, Fadil Iftar, silakan. Ya, apa lagi? Sebutkan saya perkaliannya, nak. Asyam, sebutkan perkaliannya. 1 kali, ya, 1 kali 10. Terus berapa lagi, nak? 10. Ya, berapa lagi? 2 dikali 2 kali 5. Jadi 1 kali 10 dan 2 dikali 5. Oke. Oke, jadi faktornya 10 ada 4 ya. 1 kali 10 dan 2 dikali 5. Oke, kita simpan dulu ya. Sekarang siapa yang bisa sebutkan faktor dari 8? Faktor dari 8, ayo. Ada yang bisa faktor dari 8? Silakan. Azam, bisa Azam? Oke. Aidan ya, 1, 2, 4 ya. Oke, ini sebetul ya, 1, 2, 4 dan 8 ya. Nah, dari
faktor 8 dan faktor 10, yang manakah faktor persekutuannya? Yang mana faktor persekutuannya? Jadi yang mana faktor yang sama? Ayo, saya bisa. Poin 10 lagi. Jadi kalau faktor persekutuan lihat. Oke, 1, 2. Iya betul, 1 dan 2 ya. Oke. Betul ya. 1 dan 2. Azam betul ya, 1 dan 2. Nah, dari faktor persekutuan itu yang mana FPB? Oh ya, silakan Caira. Dari faktor persekutuan itu yang mana ya yang FPB nak? Apakah 1 atau 2? Iya, betul ya. 2 ya, 2. Kita pilih yang paling besar. Jadi kalau ditanya yang mana FPB-nya, pilih yang sama dan paling besar. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Oke, sekarang kita lanjut nah ya, kita lanjut materi berikutnya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Saya share dulu materinya ya. Oke, sudah kelihatan? Oke, sudah ya. Pengukuran panjang dan berat. Ya, hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Ustadz Edi Kurniawan ya sendiri. Oke, jadi ini materi kita ya, pengukuran panjang dan berat. Jadi ini ada 2 sesi. Ini sesi yang pertama, nanti sesi yang kedua di pekan depan ya, offline. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Salah satu yang Anda boleh membaca ya. Itu menentukan hubungan Oke, terus. satuan panjang. Yang kedua, siswa dapat menentukan hubungan antara satuan berat. Nomor 3, siswa dapat menyelesaikan Oke, itu ya. Jadi itu tujuan belajar kita hari ini ya. Semoga apa yang kita rencanakan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, saya lanjut. Jelas di tulisannya? Jelas? Oke. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Ya, ini yang kedua. Apa manfaat kita mempelajari materi ini? Apa manfaat kita mempelajari materi ini? Ayo, oke, ada yang bisa baca? Oke, silakan. Andi Aidan, oke, silakan. Manfaat mempelajari materi ini untuk kehidupan kita adalah memudahkan kita dalam melakukan pengukuran panjang maupun berat, serta memudahkan dalam mengkonversi, mengubah antar satuan panjang maupun antar satuan berat. Gitu ya. Jadi kalau kalian sudah paham materi ini nak, ya, kalau kalian ingin mengubah satuan-satuannya dari satuan yang satu ke satuan yang lain, kalian gampang ya, dengan kalian bisa memahami materi ini. Makanya sangat penting kalian untuk memahami materi ini ya. Apalagi nanti ketika kalian ingin membuat sesuatu, biasanya kalian akan mengukur ya. Meteran, kita butuh meteran, kalian juga butuh penggaris. Nah, makanya kita harus bisa memahami bagaimana caranya pengukuran panjang. Begitupun juga biasa yang
Ananda apa yang biasa bantu ibunya membuat kue. Nah, di situ biasanya kita pakai pengukuran berat. Ya, berapa berat tepungnya, berapa berat minyaknya, seperti itu ya. Makanya materi ini sangat penting untuk kita pahami karena berguna sekali di kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, Ustadz sudah kirim di Google Classroom tugas kalian ya, nanti kalian bisa kerjakan. Insya Allah kalian bisa kerjakan jika kalian memperhatikan materi ini sampai selesai dan bertanya jika ada yang kurang jelas dari materi yang Ustadz sampaikan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Pengertian satuan panjang. Oke, yang manakah itu yang dibilang satuan panjang? Jadi satuan panjang adalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, sudah jelas suaranya Ustadz? Sudah jelas suaranya Ustadz? Oke, kita lanjut ya. Unsur satuan panjang. Jadi dalam satuan panjang itu ada unsur-unsur ya. Apa saja itu? Yang pertama ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke. Supaya gampang diingat, bisa kalian menggunakan lagu ya. Bagaimana lagunya Ustadz? Seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter ke meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Seperti itu ya lagunya. Ada bisa ya dicoba, bisa diikuti. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter ke meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Oke. Jadi itu ya. Jadi itu salah satu strategi kita untuk mengingat unsur-unsur satuan panjang. Ada lagi satu cara untuk mengingat ini, yaitu menggunakan kalimat yang gampang diingat. Nah, di sini Ustaz sudah buat. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik menyetir. Nah, jadi ini salah satu kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengingat unsur satuan panjang. Kucing itu kilometer ya, K pertamanya. KM. Hitam, HM ya. Dalam, dam, dekameter. Mobil, M ya. Ustadz kasih warna hijau semua huruf pertamanya ya. Desi, D, DM. Cantik, C, CM. Menyetir, M, milimeter ya, MM, seperti itu ya. Jadi ini ada dua cara kalau kalian mau mengingat unsur satuan panjang. Dari gambar ini dijelaskan bahwa kalau setiap turun satu tangga dikali 10. Ini ya, kalau turun. Betul. Kalau turun satu tangga dikali 10. Oke, terus kalau dia naik satu tangga dibagi 10. Oke, seperti itu ya. Tolong Lasalio, ya jangan dulu kan presentasi nah ya. Oke. Saya lanjut nah ya. Jadi contoh 24 meter Lasalio Karempeleu, tolong dulu nah. Jangan dulu presentasi ya. Tolong Lasalio.
Jangan dulu presentasi, nak. Ustaz kurangin nilainya kalau presentasi ya. Iya. Terus selesaikan materinya ya. Oke. Tolong jangan dulu yang ada presentasi, nak ya. Ustadz anggap itu pelajaran ya kalau kalian melakukan presentasi ketika Ustadz lagi mengajar ya. Bisa dikurangi nilainya, nak ya. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjut. Tangga satuan panjang ya. Jadi kalau dia turun dikali 10 setiap satu tangga, dan dia kalau dia naik dibagi 10 setiap satu anak tangga. Oke, contoh. 24 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ya. 24 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, anak-anakku semua, kalian perhatikan meter ke sentimeter itu berapa langkah? Meter ke sentimeter berapa langkah? Coba kalian perhatikan. Sudah dilihat? Berapa langkah? Meter. Sudah kelihatan? Oke, saya kasih besar gambarnya. Dua turunan. Sudah kelihatan gambarnya? Iya, betul ya, dua kali apa turun atau naik? Ya, 2 kali turun tangga, turun 2 tangga, nak ya. Berarti kalau dia turun berarti dikali kenapa, nak? Oke, karena dia turun 2 langkah, maka kita kali 10 2 kali. Dikali 10 ya. Jadi 24 dikali 10 ya. Kalian enggak usah cakar ini, nah, enggak usah dikalikan bersusun. Cukup kalian karena dia hanya dikalikan 10 dikali 10, maka cukup kalian tambahkan 0 di belakang. Nah, tambahkan 0 di belakangnya. Jadi 24 dikali 1 dikali 1 itu 24. Belum kelihatan, nak? Mungkin jaringan kalau seperti itu ya. Tunggu saja, nanti itu akan muncul sendiri kalau sudah bagus jaringannya. Nah, yang gitu boleh. Oke, kalau yang lain bagaimana, kelihatan yang lain? Kedapat tidak gambar? Kelihatan yang lainnya? Oke. Jadi 24 dikali 10 dikali, ya, nak? Kenapa? Kelihatan, Ji? Oke, 24 dikali 10 dikali 10 karena 2 kali turun tangga. Hasilnya 2400. Contoh kedua. 3000. Kenapa, nak? Kelihatan, Ji? Biasanya kalau tidak ada pengaruh jaringan, nah. Nanti kalau sudah bagus jaringannya, jaringan tak, insya Allah muncul sendiri nanti gambarnya. Putus suara. Oke. Nah, ya contoh kedua, 3000 meter. 3000 meter dijadikan kilometer. Putus suaranya, Ustaz. Oke. Juga. Saya ulang, 3000 meter 3000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, di sini naik berapa tangga? Meter ke kilometer. Nah, kalau meter ke kilometer dia naik 3 tangga, nak ya. Naik 3 tangga. Jadi, karena dia naik, maka dia dibagi 10. Ingat ya, kalau turun dikali 10, naik dibagi 10.
Karena dia 3 kali naik tangga, makanya kita bagi 10 3 kali juga. Jadi 3000 dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, maka kita boleh mencoret nolnya ya. Boleh kita coret nolnya. Yang penting yang dicoret ya harus sama ya. Tidak boleh ada yang lebih banyak. Jadi ini 3000 itu nolnya ada berapa, Nak? 3000 nolnya ada berapa? Ya. 3000 nolnya ada 3 ya. Nah, sementara ini 10-nya juga ada 3, makanya boleh kita coret nolnya. Ya. Masing-masing 10 kita coret nolnya 1 ya. Dan 3000-nya juga kita coret nolnya 3. Nah, seperti itu. Jadi ya nanti hasilnya sisa 3 dibagi 1. Menjadilah tidak hasilnya 3 km. Jadi 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Seperti itu ya. Ini menggunakan tangga satuan panjang. Menggunakan tangga satuan berat. Menggunakan tangga satuan berat. Kalau dia turun dikali 10, kalau dia naik dibagi 10. Ini tambahannya. 1 ton 1000 kg. 1 kuintal 100 kg, ini hanya tambahan. Oke, contoh 250 dekagram diubah jadi sentigram. Lihat, dia turun atau naik? Nah, dia turun ya. Dia turun 3 tangga. Oke. Dia turun 3 tangga dari dekagram ke sentigram. Makanya kita kali, Nak. Kita kali 10 3 kali. Jadi 10-nya ada 3, karena 3 kali turun. Jadi 250 dikali 10, dikali 10 kali 10. Ya, sama dengan 250.000 centigram. Jadi kalian tidak usah dikali bersusun, tinggal tambahkan saja nolnya. Tambahkan nolnya 3 ya. Karena nolnya di sini ada 3. 10-nya ada 3, maka nolnya juga ada 3. Jadi tinggal tambahkan saja nolnya 3, seperti itu. Contoh kedua, 560.000 miligram diubah ke dekagram. Oke, siapa bisa? Miligram ke dekagram berapa tangga? Miligram ke dekagram. 4. 1, 2, 3, 4 ya, naik 4 tangga. Karena dia naik 4 tangga, Nak. Betul. Maka kita bagi 10 4 kali ya. Dibagi 10 4 kali. Jadi 560.000 dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, bagi 10. Hasilnya itu 56 dekagram. Seperti itu, Nah ya. Jadi tinggal kalian coret nolnya saja 4 kali. Coret nolnya 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 jadi 56. Betul. Oke, nomor terakhir 15 kuintal diubah jadi kilogram. Nah, kalian perhatikan di sini yang kotak yang ada tulisannya 1 kuintal itu 100 kg. 1 kuintal 100 kg. Berarti kalau 15 kuintal tinggal kalian kali berapa? Tinggal kalian kali 100. Jadi 15 kali 100 1500. Tambahkan nolnya 2, seperti itu. Ini namanya menggunakan tangga satuan berat. Terus bagaimana Ustadz kalau kita menggunakan tabel satuan berat? Ini caranya ya, menggunakan tabel satuan berat. Soal yang pertama tadi 250 dekagram diubah ke sentigram. Jadi tinggal kalian tulis dulu ini yang warna merah ya, 250. Sudah itu tulis, tambahkan 0 dari sentigram. Sentigram tambahkan 0 karena diubah ke sentigram, Nak ya. Terus dekagram juga tambahkan 0, desigram tambahkan 0. Terus gram juga tambahkan 0. Jadi hasilnya 250.000. Sama jawabannya ya. Oke. Untuk nomor 2, 560.000 tulis juga. Kalian tulis dari miligram. Ya, dari miligram kalian tulis ya. Jadi 0. Jadi kita tulis dari belakang, Nak ya. 0,0000665. Ya, sampai hektogram. Karena dia diubah ke dekagram, maka yang tidak masuk dekagram, nah dicoret semua. Yang tidak masuk dekagram dicoret nolnya. Nah, jadi coret, sisa 50
6 dekagram. Seperti itu. Untuk soal nomor 3 pakai tabel satuan, kalian tulis dulu. Kan soalnya kuintal, 15 kuintal. Maka kalian tulis di kuintal 5, di tonnya 1, jadi 15 kuintal. Terus diubah ke kilogram. Tinggal kalian tambahkan 0 saja, nah, tambahkan 0. Tambahkan 0 di kilogram dan di kolom yang kosong juga tambahkan 01. Maka jadilah 1500 kilogram. Ya, jadi beda caranya tetapi jawabannya sama. Beda cara tapi jawabannya sama. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Bisa. Oke, untuk lebih paham lagi, Ustadz akan memberikan kita akan menyelesaikan soal cerita sama-sama, Nak ya. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat dan panjang. Oke, kita kerjakan sama-sama. Oke, kelihatan soalnya? Sebuah bambu sepanjang 4 meter kelihatan soalnya, Nak? Kelihatan? Oke. Sebuah bambu sepanjang 4 meter lebih 10 cm dipotong untuk membuat pagar. Jika panjang sisa bambu adalah 50 cm, berapa cm panjang pagar tersebut? Oke, ada yang bisa tebak ini mau diapakan? Ditambah atau dikurang? Ada yang bisa jawab? Soalnya ditambah atau dikurang? Dikurang. Ayo. Oke, dikurang ya. Jadi di sini ada kata sisa bambu, nah ya. Jadi kalau ada kata sisa bambu berarti itu mau dikurang, nah ya. Jadi 4 meter lebih 10 cm dikurang 50 cm. Berapa cm jawabannya? Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan tabel ya. Ustaz di sini menggunakan siapkan tabelnya. Jadi 4 cm. Kita tulis 4-nya di mana? 4-nya di meter ya. Kita tulis 4-nya di meter. Terus 10 cm-nya tulis di senti. Ini senti, Nak ya. Tulis 10 tapi mulai dari 0 dulu, Nak ya. Karena satu satuan satu angka. Satu satuan satu angka. Tulis 0 di sentimeter. Terus tulis 1 di desimeter. Kelihatan? Oke. Jadi 10 cm. Terus kita kurang. Kita kurang dengan berapa tadi? 50 cm. Oke. Kita kurang dengan 50 cm. Di mana kita tulis 50-nya? Nah, sini ya. 0 dulu baru 5. Nah, seperti ini, Nak ya. Nah. Sekarang karena 10 cm, 50 cm, 4 meternya belum berubah, maka jadikan dulu meter menjadi centimeter. Jadikan 4 meter jadi centimeter. Caranya bagaimana? Tinggal tambahkan 0. Tinggal tambahkan 0. Nah, seperti ini. Ya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, sekarang kalau begini sudah bisa dikurangkan, Nak. Sudah bisa dikurang. Coba kita kurangkan. 0 dikurang 0 dikurang 0. Berapa? 0. 0. 0 dikurang 1. 0 dikurang 6. Kan 1 tambah 5, 6. Ya, nah bisa tidak? 0 dikurang 6. Tidak. Bisa tidak? Tidak. Nggak bisa, Nak ya? Oke, ambil 1 di 4. Ambil 1 di 4. Jadi menjadi berapa nolnya? 10. Oke, 10. 10 dikurang 6 berapa? 10 dikurang 6. 10 dikurang 6 berapa, Nak? 4. Oke. Sisa berapa 4-nya, Nak? 4-nya sisa berapa? 4-nya sisa 3. Seperti itu. Oke, begitu ya. Begitu caranya, Nak ya. Oke. Jadi hasilnya 340 cm.
Oke. Bisa? Oke, bisa ya. Oke, nomor 2. Coba kita selesaikan nomor 2. Sama-sama ya. Dedi ingin menjadi juru masak yang membantu ibu kue kesukaannya. Ibu mempunyai persediaan 2 kg lebih 5 hektogram tepung terigu untuk membuat kue. Ibu memerlukan 4 kg tepung terigu. Berapa gram tepung terigu yang harus ibu tambahkan? Berarti mau diapakan ini? Mau diapakan? Mau dikurang atau ditambah? Mau dikurang ya. Karena ada kata berapa gram terigu yang harus ibu tambahkan. Berarti mau dikurang. Nah, berapa dikurang berapa? 4 kg dikurang 2 kg 5 hektogram. Dikurang nah ya, dikurang. Dikurang. Jadi pertama 4 kg dulu. Kita tulis 4 kg-nya, ini yang ibu butuhkan. 4 kg. Terus yang sudah ada itu 2 kg 5 hektogram. Nah, kalian tulis di situ. 2 kg di sini ya. 2 kg. Terus apalagi kita bilang tadi 5 hektogram. Nah, di sini Naya cari mana hektogram? Ini ya hektogramnya. Jadi 2 kg 5 hektogram. Sekarang kita mau kurangkan. Tetapi sebelumnya Nak, dia bilang di sini berapa gram? Berarti diubah semua ke dalam bentuk gram. Karena soalnya berapa gram tepung terigu yang harus ibu tambahkan, maka ubah semua jadi gram. Ubah semua jadi gram. Mana gram? Nah, ini gramnya. Jadi 4 kg berapa gram? Tambahkan 0 saja Nak, di gram. Tambahkan 0. Ya, seperti ini ya. Tambahkan 0. Tambahkan 0. Jadi 4000 gram. Terus ini juga 2 kg dengan 5 hektogram ubah jadi gram. Tinggal tambahkan juga 0 ya. Tambahkan 0 karena diubah ke gram. Jika gram juga dikasih 0 karena dilewati ya. Dilewati. Jadi semua yang dilewati ditambahkan 0. Seperti itu. Jadi tinggal dikerjakan Nah, tinggal dikurangkan. Oke, coba kita kurangkan. Berapa hasilnya? 0 dikurang 0? 0 ya. Terus 0 dikurang 0? 0. Oke, 0 lagi. 0 dikurang 5 bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Ambil 1 di 4. Jadi 10. 10 kurang 5 berapa? 5. 4-nya sisa berapa, Nay? 4-nya sisa berapa? 3. Oke, 4-nya sisa 3. 3 dikurang 2? 3 dikurang 2 berapa? 1. Jadi begini, Nay ya. Begini caranya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi jawabannya tadi 1500 gram. 100 gram. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak. Oke. Kalau begitu perhatikan. Di sini ada Ustadz sampaikan materi ya. Ada materi Ustadz sampaikan di Google Classroom. Ya nanti kalian buka. Ya nanti kalian bisa buka materinya. Di bagian terakhir materi ada video, kalian bisa nonton ya. Jadi ada 3 videonya ya, ada video satuan panjang, ada video satuan berat dan ada cara cepat ya dengan menggunakan tabel menghitung satuan panjang dan berat. Seperti itu nah ya. Satuan panjang adalah satuan yang digunakan untuk mengukur dimensi secara linear. Misalnya tinggi benda, lebar benda, jarak
antar kota, keliling suatu bangun datar, dan lain-lain. ya. Satuan berat, Satuan berat adalah satuan yang digunakan mengubah antar satuan berat atau antar satuan panjang. Ada dua cara, yaitu menggunakan tangga atau tabel. Oke, jadi itu ya. Itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ustadz harap ya kalian bisa mempelajari lagi materinya di Google Classroom dan mengerjakan tugasnya ya. Oke, jika nanti kalau mengerjakan tugas ada yang kalian belum pahami, ya, maka kalian boleh menghubungi Ustadz ya di WA ya. Seperti itu. Oke. Membaca doa sesudah Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Oke, dan kita akhiri dengan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Silakan ya, sudah boleh meninggalkan Google Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.